Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovan Antolin dari kelas 10 IPA 4 akan menceritakan hikayat tentang Malim Deman. Malim Deman adalah seorang pemuda yatim yang tinggal bersama ibu dan pamannya. Setiap hari, Malim Deman bekerja membantu pamannya mengerjakan sawah ladang milik ibunya di pinggir hutan. Bertetangga dengan Malim Deman, sekeluarga, tinggallah seorang janda baik hati bernama Mandeh Rubiah. Kebetulan rumah Mandeh Rubiah berdekatan dengan sawah milik ibu Malim Deman. Mandeh Rubiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Deman ketika Malim Deman tengah menjaga tanaman pada malam hari. Pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mandeh Rubiah untuk meminta air minum. Malim Deman tiba di pondok Mandeh Rubiah. Dia mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mandeh Rubiah. Dengan berjalan dengan perlahan, dia segera menuju sumber suara tersebut. Malim Deman pun terkejut melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Dia sangat terpesona melihat 7 kecantikan bidadari itu. Wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malim Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikannya selendang itu. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu. Namun hingga menjelang fajar, selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Si bungsu pun menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman segera mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rubiah. Dengan senang hati gembira, Mandeh Rubiah menerima bidadari bernama putri bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Sesampainya di rumah, Malim Deman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibundanya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Mandeh Rubiah. Malim Deman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malim Deman meminta ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selama-lamanya. Sejak saat itu, Malim Deman rajin berkunjung ke rumah Mandeh Rubiah untuk menemui putri bungsu. Tampaknya mereka saling jatuh cinta, keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Malim Deman memberi nama Sultan Duano untuk nama anak lelakinya itu. Putri bungsu semula sangat bahagia mempunyai suami seperti Malim Deman. Namun sejak Sultan Duano lahir, sifat Malim Deman berubah menjadi. Malim Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat perjudian. Dia sangat senang dengan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga seringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Si putri bungsu menjadi sangat bersedih melihat sifat buruk suaminya. Dia kadang menangis meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar, hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malim Deman. Dia berpura-pura tidak tahu dan seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, yaitu pegawai Malim Deman. Tolong kau sampaikan kepada Malim Deman, aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Karim segera cepat mencari Malim Deman ke tempat perjudian. Setelah bertemu, diberitahukannya pesan dari putri bungsu kepada Malim Deman.
Malim Deman pun panik dan buru-buru dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun sudah terlambat. Istri dan anaknya sudah tidak ada lagi dan meninggalkannya sendiri di bumi. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Dia sangat menyesal. Pesan moral dari cerita hikayat tersebut adalah janganlah berjudi dan jangan mencuri barang milik orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.